Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah mengantarkan kita hingga minggu ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia yang meluruskan jalan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang meluruskan langkah kita. Topik minggu kita hari ini memanggil kita untuk melawan suap dan korupsi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 257 ayat 1 tambah 4 dan 6. Dalam
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan kepadamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlahnya orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 24 ayat 1 dan 7. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Tita ke-8, dan maksudnya, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan 3.
melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 223 ayat 1 dan 2. Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan separuh istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul.
Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah ia tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Maka engkau mengucapkan perbuatan itu dalam hatimu. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi membunuhnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan membunuhnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
mendengar warta jemaat kita minggu ini. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Parhalado HKBP Pos Parmingguan Lipo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya ibadah hari ini membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Kedua, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-8 Dom Trinitatis atau Sihaturus Sadaun Midabata. Topik khotbah maka gigion sisi dot korupsi atau melawan suap dan korupsi. Ketiga, untuk sementara kita tetap melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing sampai izin beribadah kita terima dari pemerintah. Kata ibadah akan dikirimkan melalui WA Group dan ibadah dapat diikuti melalui YouTube video streaming HKBP Lipo Karawaci pada hari Minggu pagi pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Keempat, pengurusan izin ibadah. Saat ini para halado dan panitia pembangunan sedang mengurus izin ibadah dalam new normal ke pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Marilah kita doakan pengurusan izin tersebut dapat berjalan dengan baik dan kita segera menerima suratnya. Kelima, persembahan minggu dan pilihan bulanan. Melalui warta ini kami menghimbau agar kita segera menyetorkan persembahan mingguan dan pilihan bulanan kepada Huria. Persembahan tersebut bisa disetorkan melalui situa wilayah masing-masing atau ditransfer ke rekening Huria, yaitu rekening BCA dan rekening BNI. Keenam, renungan harian. Mulai bulan ini kita telah menerbitkan renungan harian untuk kita pakai di rumah kita masing-masing. Kiranya renungan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. 7. Ucapan selamat ulang tahun. Para halado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur kepada Juli Borusiaan, Situa DS Boru Nabi Tubuh, Lois Dame Borusimamora, dan ulang tahun pernikahan Amang Situa P Manurung Boru Nenggolan dan H Ismajuta Boru Tabarat. Untuk yang berulang tahun namun belum tercantum namanya dalam warta ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Nats Alkitab untuk yang berulang tahun, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan ulang tahun perkawinan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak akan memegahkan diri dan tidak sombong. Kedelapan, pembangunan. Kepada jemaat HKBP Pos Parmingguan Lipo Karawaci, para halado dan panitia pembangunan memohon partisipasi aktif dalam pembangunan gereja kita melalui komitmen, janji iman, maupun donasi yang lain. Jemaat bisa langsung mengirimkan partisipasinya pada rekening BCA Huria kita maupun rekening BNI atas nama Irawati Borutagao. 9. Laporan keuangan. Berikut ini adalah laporan keuangan Huria kita hingga tanggal 2 Agustus 2020. Marilah kita baca dengan seksama. Bila ada yang perlu dikoreksi, silakan menghubungi Bendahara Huria, Situa Irawati Borutagao, atau situa wilayah kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat gereja kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1 sampai 2.
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang menyaksikan siaran ibadah kita pada hari ini, begitu juga yang kumpul di tempat ini, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah engkau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu dulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik di minggu hari ini melawan suap dan korupsi. Kita sama-sama mengerti dan sama-sama mengetahui dan pernah mendengar jelas dikatakan Alkitab secara tegas mengatakan kepada kita semua, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Banyak orang di zaman sekarang menganggap uang segala-galanya. Karena uang dianggap mereka segala-galanya, sehingga mereka berpacu terus-menerus untuk memburu uang. Karena manusia memburu uang, banyak orang yang telah menyimpang dari iman. Karena banyak orang memburu uang, banyak juga orang yang telah menyerahkan dirinya ke berbagai duka, ke berbagai masalah, menyiksa dirinya. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, mengapa banyak orang di zaman sekarang, di zaman saat ini menganggap uang adalah segala-galanya. Jemaat yang terkasih, kalau itu dipertanyakan kepada kita, mungkin akan banyak faktor jawaban yang bisa kita berikan mengapa orang menganggap uang di atas segala-galanya. Yang pertama mungkin karena faktor ekonomi. Yang kedua mungkin karena gaya hidup yang hedonis. Dan yang ketiga
Dan itulah merupakan sifat manusia. Manusia cenderung tidak pernah merasa puas akan apa yang telah dia miliki, sehingga menyulitkan dirinya untuk bersyukur dan berusaha untuk terus-menerus mencukupi, memenuhi kebutuhan dirinya, karena di dalam dirinya sudah ada sifat ketamakan. Tetapi yang perlu diingat, jika tadi dikatakan Alkitab akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, kita juga harus mengerti, kita juga harus mengetahui, kita juga harus mengingat bahwa kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa suap menyuap, korupsi sulit untuk diberantas di dunia ini. Karena tanpa kita sadari, ternyata kita juga memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada mereka. Salah satu contoh Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mengurus SIM, ketika mengurus SKCK, ketika mendaftarkan masuk ke sekolah atau perguruan tinggi, ketika kita mengurus KTP, ketika kita mengurus kakak, bahkan ketika kita kena tilang di tengah jalan, masih saja banyak orang yang mau mengambil jalur khusus dengan memberikan uangnya kepada mereka. Karena ada anggapan di beberapa orang, dengan adanya uang pelicin maka semuanya akan berjalan baik dan lancar. Yang kedua, mungkin kita pernah mengingat nama Joko Chandra, seorang pengusaha, dan dia juga termasuk seorang buronan yang dicari Interpol saat ini. 11 tahun dia dicap menjadi seorang buronan, dan dia tersangkut kasus penggelapan dana perbankan. Tetapi beberapa minggu belakangan ini nama Joko Chandra menjadi buah bibir di tengah-tengah negara kita. Karena apa? Karena fakta mengatakan, walaupun statusnya sebagai seorang buronan, walaupun statusnya ditetapkan sebagai buronan karena ikut ambil andil dan tersangka korupsi penggelapan dana perbankan, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, justru dia bisa keluar masuk dengan bebasnya Malaysia, Indonesia, bahkan lengkap dengan surat jalannya, dan dikatakan lagi selama 3 bulan dia berada di negara ini. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa bisa dia begitu lama tinggal di negara kita selama 3 bulan, padahal dia adalah buronan? Mengapa bisa keluar surat jalannya? Inilah yang mau dikatakan kepada kita. Ternyata kita sendiri selalu memberikan kesempatan, peluang, sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Mungkin juga karena faktor ekonomi, mungkin juga karena keserakahan, mungkin juga karena ada sifat ketamakan yang ada di dalam diri manusia, sehingga suap menyuap, korupsi sering sekali terjadi dan sulit untuk diberantas. Yang kedua, faktor lain yang membuat suap dan korupsi itu sulit untuk diberantas di negara ini, di saat ini, adalah adanya perbedaan persepsi tentang suap. Jemaat yang terkasih, walaupun dikatakan bahwa korupsi, walaupun dikatakan
Padahal jelas dikatakan di dalam undang-undang tentang korupsi nomor 31 tahun 1999 dan juga undang-undang nomor 20 tahun 2001 jelas mengatakan ada beberapa tindakan yang dapat dikenai hukuman penjara karena korupsi. Yang pertama itu adalah penyelewengan. Yang kedua adalah penggelapan yang merugikan keuangan negara untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Yang kedua, tindakan yang masuk dalam kategori suap, yang kategori korupsi adalah suap menyuap. Yang ketiga adalah perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dari hal ini bisa kita lihat bahwa cukup jelas jika suap itu termasuk ke dalam korupsi. Dan persepsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini itu adalah salah besar. Yang ketiga, faktor yang membuat mengapa suap korupsi itu sulit untuk diberantas, karena mungkin kita tidak berani menyatakan kebenaran. Walaupun dikatakan berulang kali firman Tuhan mengatakan katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak, lebih daripada itu adalah berasal dari sejarah. Tetapi fakta yang terjadi, kenyataan yang mengatakan bahwa banyak juga orang enggan, sungkan, takut untuk menyatakan kebenaran. Mungkin dia takut, dia khawatir akan ada tekanan. Mungkin dia takut, khawatir menyatakan kebenaran, takut nanti ada ancaman dari orang lain kepada keluarganya, kepada dirinya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Mungkin juga banyak orang yang berpedoman menganggap bahwa upasa yang mengatakan jujur mulani badan, bulus mulani damai, itulah yang selalu dipegang, itulah yang selalu dipel. Unang saya jujuri salah didongan alay bulus semua. Mungkin juga banyak orang berpedoman memegang teguh perkataan yang mengatakan si sokodo jolma madok nato nasito. Inilah yang mengakibatkan banyak orang di zaman sekarang seakan-akan menutup mata, seakan-akan tidak mau dan tidak berani menyatakan kebenaran. Padahal jikalau kamu melihat sebuah kejahatan namun kamu tidak melakukan apa-apa, kamu juga jahat, dan kejahatan akan menang jika orang benar tidak melakukan apa-apa. Tetapi melalui firman Tuhan di hari Minggu ini, Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9 mengingatkan kepada kita. Yang pertama, Tuhan punya cara tersendiri memberkati Anda tanpa harus Anda melakukan praktek suap menyuap, tanpa harus Anda ikut ambil bagian dalam korupsi. Jelas dikatakan firman Tuhan, lihatlah, pandanglah burung-burung yang di langit, yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal di lumbungnya. Mereka pun diberikan
Bapamu di surga makan. Bukankah kita lebih jauh berharga melebihi burung-burung itu? Tuhan pasti memiliki cara tersendiri. Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Tuhan pasti memberkati engkau. Karena itulah janji Tuhan kepada orang-orang percaya. Aku memberkati engkau agar engkau menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, melalui firman Tuhan di minggu hari ini mengatakan kepada kita, di dalam hidup ini orientasi hidup kita janganlah uang. Karena apa? Sebab jika orientasi kita hanya berpikir, berpusat, berfokus kepada uang, maka kita akan dibutakan. Kita akan menyimpang dari iman. Kita akan menyiksa diri kita ke berbagai duka. Ujungnya kita akan binasa. Tetapi arahkanlah pandanganmu, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada si pemberi berkat. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Yang ketiga, mau dikatakan firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini, agar semua perkataan, tingkah laku kita senantiasa menjunjung tinggi keadilan, tidak memihak kepada salah satu pihak, bersikaplah netral. Yang kedua, mau mengatakan kepada kita di minggu hari ini, upaya perkataan kita jujur, sikap kita juga jujur, supaya kita tetap mempertahankan kebenaran, bukan karena tekanan, bukan karena kepentingan, tetapi tetap menyatakan kebenaran, karena kita telah mengetahui, menerima kebenaran itu. Dan tugas kita saat ini harus menyatakan kebenaran itu. Tidak peduli apapun, bagaimanapun situasi yang akan terjadi kepada kita selanjutnya. Karena itulah perintah Tuhan. Itulah yang dikatakan Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Baru yang berikut, melalui firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini, mengajak kita, mengatakan kepada kita agar kita menjunjung tinggi kasih. Sebagaimana kita telah menerima anugerah kasih, sebagaimana kita telah menerima kebaikan Allah, sudah sepatutnya, seharusnya kita harus meneruskan kasih itu ke sesama kita, ke orang-orang yang berbeda dengan kita, karena kita telah menerima kasih itu, keadilan itu dari Tuhan. Sudah sepatutnya kita meneruskan akan hal itu. Tuhan yang memberkati engkau dan memampukan engkau kemanapun engkau melangkah, dan menguatkan engkau, mengingatkan engkau akan tugas tanggung jawab sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil melalui karya anaknya Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami,
Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memanggil kami melalui karya anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga melalui panggilan itu mengingatkan kami agar kami meneruskan pelayanan-Mu di dunia ini, bisa menjadi garam dan terang, bisa menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan lebih memaparkan, mewujud nyatakan kasih di tengah-tengah zaman sekarang ini. Memang banyak sekali godaan dan tantangan yang datang kepada kami silih berganti dalam tiap harinya. Mungkin saja itu membuat kami menjadi tergoda, bisa membuat iman kami menjadi goyah. Tetapi melalui firman-Mu pada minggu hari ini, mengingatkan kami, mengatakan kepada kami agar kami selaku orang yang percaya, orang yang telah Engkau panggil, harus mampu mewujud nyatakan panggilan itu melalui perkataan, perbuatan kami, sehingga melalui kehadiran kami, melalui perkataan, melalui perbuatan kami, orang-orang di sekitar kami dapat merasakan, melihat bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah yang mengurapi kami semua, memberkati kami satu persatu, memberikan apa yang kami minta, apa yang kami harapkan, dan cukupkanlah semua itu agar kami bisa mempergunakan semua itu berguna bagi diri kami, berguna bagi keluarga kami, berarti bagi sesama kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama. Berkati seluruh orang-orang yang mengasihi kami, berkati orang-orang yang membenci kami, berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini, yang dekat dengan kami, yang jauh dengan kami, mulai dari yang kecil, belum sekolah, yang sudah sekolah, yang sudah sekolah, dan begitu juga yang sudah bekerja. Tuhanlah yang memberkati mereka semua. Itu juga berkati umat-Mu yang pada hari ini, minggu ini, merayakan ulang tahun pernikahan, merayakan ulang tahun kelahiran. Engkaulah yang mencukupkan berkat bagi mereka, menambahkan umur yang panjang, menambahkan kesehatan, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan segala sakit. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang mungkin sedang bergumul, mungkin karena pekerjaannya, mungkin karena situasi di tengah-tengah pergumulan keluarga mereka, mungkin karena lingkungan membuat mereka menjadi bergumul. Tuhanlah yang mengurapi mereka satu persatu, sehingga apa yang mereka kumpulkan bisa cepat selesai, bisa terlepas dari segala beban pikiran, dan kembali bersukacita dalam menjalani hari-hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1 sampai ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Mama
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Parhaladu HKBP Pos Parmingguan Lipo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.